Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, semua para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua sehat walafiat dan ditakdirkannya kita pada malam ini duduk-duduk di kebun sorga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u, jika kalian melewati ada kebun sorga maka nikmatilah, mampirlah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kami ini masih di dunia, apa ada sorga? Kata Rasulullah, di mana suatu tempat dibacakan ilmu, disampaikan ilmu atau disampaikan hukum-hukum syariat, maka disitulah kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kelak membawa kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wajib kita syukurin. Jangan lupa kita syukur, alhamdulillah wa syukurillah. Betapa banyak orang yang sehat tapi tidak bisa memanfaatkan waktunya dan sehatnya, sehingga berjalan begitu saja sia-sia tanpa arti. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, nikmat hidayahnya, nikmat taufiknya, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, pimpinan kita, kekasih kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembacaan kitab hadis arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi, yang berisikan hadis-hadis sahih, dengan harapan sebagaimana yang sudah disampaikan bulan yang lalu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghafal, siapa yang mengamalkan 40 hadis yang terkait dengan hukum-hukum atau tentang syariat Islam, maka dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah baca 2 hadis. Kita akan lanjutkan hadis ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Khattab radhiyallahu taala anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun berdasarkan 5 pondasi. Islam itu berdiri pada 5 hal, atau 5 hal ini adalah rukunnya Islam. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama adalah syahadat, kesaksian kita, pernyataan kita bahwa tidak ada Tuhan
selain Allah. Tidak ada Tuhan yang boleh disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu Rasul, utusan. Manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan syariat, menyampaikan wahyu. Itu Rasul. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Kedua, Islam itu berdiri berdasarkan atau berdiri di atas rukun kedua, yaitu iqamis sholat, mendirikan sholat. Namanya orang Islam, kalau sudah bersyahadat itu masuk Islam. Kalau sudah Islam harus melakukan sholat. Sholat 5 fardu atau 5 kali dalam sehari. Kata Rasulullah, farqu bainana wa bainahum as-shalah. Bedanya kita muslim dengan mereka orang kafir itu sholat. Yang enggak sholat itu berarti menyerupai orang kafir. Kalau yang enggak mau sholat ya kafir. Wa ita'iz zakah, yang nomor 3 adalah menunaikan zakat. Jadi orang Islam sebetulnya semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan amanah. Allah menyatakan yang makna dari firman Allah dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya kami titipkan, sesungguhnya di dalam rizki kalian yang kami berikan kepada kalian, kami titipkan atau di situ ada bagian orang lain. Jadi setiap Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada umat manusia yang bekerja, baik itu yang bertani atau mungkin nelayan atau mungkin pekerjaan-pekerjaan keahlian yang lain, itu setiap melakukan profesi atau pekerjaan dan mendapatkan uang tersebut, rizki tersebut sebetulnya diantaranya ada titipan amanat dari Allah untuk orang-orang lain. Maka ada 2 jenis, ada yang wajib, ada yang tidak wajib alias sunnah, yaitu zakat atau sedekah. Zakat ini hukumnya wajib dan ada aturannya. Kalau orang punya beternak, punya kambing, kalau sampai 40 atau lebih kambingnya, begitu 12 bulan menurut bulan Hijriah, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Wajib itu. Kalau orang Islam harus. Sholat enggak zakat ya bukan Islam. Zakat enggak sholat ya bukan Islam. Sayyidina Abu Bakar waktu menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Ada beberapa orang munafik yang memang terpaksa masuk Islamnya pura-pura, namanya munafik ya, pura-pura. Karena munafik itu hanya di lisan, di hati tidak. Begitu Nabi meninggal, dia berubah, namanya munafik. Lalu ada yang tidak mau mengeluarkan zakat, alasannya dulu zakat itu dengan dikumpulkan ke Nabi. Sekarang Nabi kan gak ada, sudah meninggal. Ya sudah, kita tidak perlu bayar zakat. Padahal kan Nabi itu istilahnya kalau sekarang ambil zakat. Ambil zakat boleh ganti, wajib zakatnya tetap. Bukan kalau ambil zakat, oh sudah Pak Kiai itu sudah meninggal, kita tidak perlu kan? Enggak. Tetap setiap tahun kita ada zakat fitrah, ada zakat tijarah perdagangan, ada zakat ya, hewan ternak yang kita pelihara, ada zakat-zakat lainnya atau pertanian ya, yang namun padi atau jagung setiap panen atau nunggu ya, karena kalau jagung padi contohnya itu kalau kurang lebih 750 kilo baru wajib zakat. Kalau belum 750 tunggu panenan kedua. Mungkin ada petani yang tanahnya kecil, satu panen itu sedikit. Nah, kalau gitu kumpulkan sampai 2 kali panen atau 3 kali panen. Kalau sudah dijumlah semua 750 kilo baru dikeluarkan. Berapa mengeluarkannya? Di
bisa 5%, bisa 10%. 10% itu kalau tak ada hujan, alias nggak ada biayanya, nggak mengeluarkan biaya pengairan. Tapi kalau mengeluarkan biaya pengairan, maka cukup 5% saja. Dan begitu seterusnya, itu hanya contoh-contoh. Nah, terus dulu ada orang tidak mau mengeluarkan zakat, maka kata Sayyidina Abu Bakar, bunuh. Sayyidina Abu Bakar memerintahkan yang tidak mau mengeluarkan zakat, bunuh. Kata Sayyidina Umar, jangan. Rasulullah kan sudah pesan, siapa yang sudah baca la ilaha illallah, siapa yang masuk Islam, sudah bersyahadat, gak boleh dibunuh kan? Haram dibunuh. Loh, bukankah orang tidak sholat sama Rasulullah suruh bunuh? Iya. Bukankah zakat sama sholat sama-sama rukun Islam? Iya. Terus, oh iya ada apa-apa kalau gitu. Ayo perintahkan, saya mau ikut datang ke orang-orang, siapa yang tidak mengeluarkan zakat saya bunuh. Nah itu. Ini keputusan khalifah sama dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya orang gak sholat itu boleh dibunuh. Yang bunuh gak dosa. Orang tidak mau mengeluarkan zakat, itu kalau mengatakan tidak wajib zakat, berarti juga boleh dibunuh. Orang yang tidak sholat karena mengatakan tidak wajib sholat, sholat, oh kebayang apa? Bajang, kayak apa sholat? Tidak perlu sholat itu kenapa? Nah, itu bisa murtad, kafir, boleh dibunuh enggak? Tapi suruh tobat dulu, kasih waktu untuk tobat. Kalau tetap gak tobat baru. Tapi kalau orang, ayo sholat, oh, sebentar dulu, saya masih capek. Ayo sholat, oh sebentar, saya masih sibuk. Nah, itu enggak kafir, jangan dibunuh itu. Ya, cuman diingatkan saja, dimarahi, ditegur gitu. Itu kan tidak menyatakan buat apa sholat tidak wajib. Enggak, dia tahu sholat itu wajib, cuman dia ngentengkan. Kalau ngentengkan itu tidak kafir. Cuman sebagaimana Allah firmankan dalam ayat Al-Quran, wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka neraka wel bagi orang yang sholatnya lalai. Sholat tapi lalai, keluar waktu. Sholat tapi kadang-kadang. Itu namanya sahur. Atau sebagian ulama mengatakan sholat tapi gak khusyuk. Itu semua ancaman neraka wel. Sholat enteng sampai keluar waktu. Sholat tapi keluar waktu. Tetap sholatnya 5 kali sehari. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi sudah di luar waktunya. Subuh di waktu duha, asar di waktu maghrib. Nah, ini termasuk ada ancamannya neraka wel, apalagi yang gak sholat. Oh, kalau gitu Islam berat, gak usah masuk Islam. Ya silahkan gak usah masuk Islam, pasti di neraka selamanya itu. Jutaan tahun itu pasti di neraka. Pokoknya jangankan orang kafir, munafik aja di neraka. Ada harapan masuk surga selama dia sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, selama mengikuti Nabi Muhammad, selama diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW, pasti dapat syafaat, pasti masuk surga. Tapi nggak tahu dicucinya berapa lama di neraka. Kayak baju kotor, sampean punya baju kotor, setelah dipakai masa langsung masuk lemari? Ya diproses lah, kocak, lem, sikat segala macam, direndam, dibacklin, dirinso, segala macam. Lagi itu dijemur, panasan, sampai kering. Sudah kering disetrika, aduh lebih panas lagi. Baru dilipat, baru masuk lemari. Atau baru dipakai. Sama orang yang matinya dengan dosa yang banyak, ya dibersih-bersihkan dulu di neraka. Berapa lama? Ya sesuai dosanya. Dosanya sedikit sebentar, dosanya banyak. Dosa yang tidak diampuni ya. Tapi kalau dosa diampuni ya selesai. Maka daripada itu perbanyaklah istighfar dan tobat. Siapa tahu dengan istighfar dan tobat diterima istighfarnya, diterima tobatnya, maka at-taib minad dzanbi kama la dzanbalah. Kata Rasulullah SAW, orang yang tobat dari suatu perbuatan dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa, alias hilang itu di rapotnya, maka dia tidak perlu disanksi lagi. Maka daripada itu perbanyak istighfar setiap hari ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Tapi waktu kita istighfar harus kita tahu. Di dalam hati juga harus ikut. Saya minta ampunilah dosa saya, Allah. Terimalah tobat saya, Allah. Itu dalam hati harus begitu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu seperti itu. Tutubna ilallah. Ya Allah, saya tobat ya Allah. Harus di hati gitu. Kalau cuma mulut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah. Kata para ulama salaf, istighfaruna yahdadu ila istighfarat. Istighfar kita itu masih perlu diistighfari. Bukan lalainya kita yang perlu diistighfari. Istighfarnya kita. Sudah istighfar itu masih salah besar. Harus diistighfari. Loh kok gitu? Iya. Ada orang istighfar itu cuman sebatas di lidah. Melihat sesuatu yang dosa. Astagfirullahaladzim. Tapi tetap melotot. Nah ya kan itu namanya istighfar yang pelecehan. Namanya istighfar itu langsung ditinggalkan dan menyesal. Astagfirullahaladzim. Saya telah berbuat salah ya Allah. Ampuni dosa saya. Gitu. Nah itu ya. Jadi mengeluarkan zakat itu wajib. Jangan, saya kerja sendiri. Saya panen sendiri. Saya naman sendiri. Saya modal sendiri. Enggak ada urusan dengan orang. Oh tidak bisa. Siapa yang menyatakan kalau Anda punya tanah 100 meter dengan dibiayai 1 juta, pasti dapat uang 5 juta. Siapa yang bisa? Tidak ada. Orang naman padi 500 meter persegi umpama. Seharusnya dapat padi sekian karung. Setiap orang beda-beda walaupun sawahnya sama luasnya. Ada yang melimpah ruah panennya, ada yang pas-pasan. Justru ada yang panennya lebih sedikit dari modalnya. Loh, ini dulu saya sekian kilo benihnya, kok dapatnya cuma sekian kilo. Bahkan ada yang nggak panen. Dilihat sekarang kondisi bagus, besok panen. Sudah minta tolong pengumuman, ayo besok panen. Ternyata nggak ada sama sekali. Allah kirim pasukan tikus, semalam habis. Jangankan 500 meter. 10 hektar semalam bisa habis. Atau Allah kirim hama. Apa namanya? Hama wereng. 100 hektar sehari habis. Banyak itu orang sudah datang. Pagi mau panen enggak ada. Terus tikusnya kemana? Enggak ada, hilang. Kadang-kadang orang melihat, ya tadi malam banyak tikus. Ya keluar dari mana? Dan kemana? Coba selidiki, cari. Bingung orang itu. Itulah kalau sudah Allah berkehendak. Sudah ada orang sombong menyatakan punya perasaan. Gak ada hubungannya. Ini kan saya kasih pupuk, saya sempurna. Gak ada hubungannya orang. Buat apa ngasih orang? Buat apa ngasih zakat? Saya kerja sendiri. Tidak begitu. Karena tidak semua orang bisa menerima rezeki itu dengan jumlah sesuai perkiraannya. Ya, kadang-kadang buahnya, kadang itu dah Allah ngasih rezeki. Orang yang memang orang lemah, orang dermawan itu biasanya lancar rezekinya. Karena apa? Ya, Allah senang. Nah, ini kok dikasih rezeki banyak, dia bagi-bagi ke orang. Bagi-bagi, kasih terus gitu. Karena Allah tahu, dari jalan inilah orang fakir miskin mendapatkan rezeki. Jadi orang terus. Ya tentunya kalau ingin pahala harus berasal dari yang halal dan harus ikhlas. Kalau kita bagi-bagi amal setiap hari ratusan ribu tapi dari barang haram, dari kerjaan haram tidak dapat pahala. Atau dari halal tapi enggak ikhlas. Bagi-bagi itu supaya besok orang kampung sini nyoblos milih saya sebagai kades. Ya, walaupun dia bilang sedekah, bantuan, itu tasyakuran, itu namanya rasuah. Ar-rasi wal murtasi binar, yang memberi suapan dan yang menerima suapan sama-sama di neraka. Nah, dalam hadis lain, ar-rasi wal murtasi wal mursi, yang ikut bagi-bagi juga, tim suksesnya juga masuk neraka. Hadis lain, la'anallah, Allah melaknat ar-rasi wal murtasi, yang nyogok dan yang disogok. Alhamdulillah.
Jadi kalau dia memberi sesuatu karena supaya orang memujinya, nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Supaya orang menghormatinya, nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Supaya dapat jabatan di desa, supaya diangkat jadi sekdes atau jadi apa, nggak dapat pahala. Besok di akhirat jangan nuntut, karena sudah diberitahu dari zaman dulu oleh Rasulullah, oleh para ulama, dilanjutkan di dalam kitab-kitabnya sudah diberi tahu kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Wa hajjil bait, dan haji ke Mekah. Haji itu termasuk wajib, termasuk rukun Islam. Kalau orang itu sholat 5 fardu, mengeluarkan zakat, tapi tidak haji, ya dia tidak Islam, kurang syaratnya, ditolak besok di akhirat. Kalau saya miskin, lain lagi. Karena kalau sholat nggak ada syarat kaya. Kalau zakat ya sudah ada ketentuannya, seperti tadi saya beri contoh orang ternak kambing. Ternak kambing cuma 5, wajib mengeluarkan zakat 1. Oh enggak, 5 enggak wajib keluar zakat. Sudah 1 tahun 2 tahun kok cuma 7 8 enggak mengeluarkan zakat. Loh, sudah 20 ini, sudah 1 tahun 12 bulan 13 bulan enggak. Sudah 41 tapi baru 5 bulan enggak. Sudah 10 bulan ini 41 kambing tidak. Kalau sudah 12 bulan Hijriah ternyata kambingnya 40, wajib sedekahkan, zakatkan 1. Wah, kambing saya 40 bulan depan sudah 12 bulan. Ini sudah zakat. Ini dok anaknya atau istrinya, sini saya hadiahkan kambing ini untuk kamu. Begitu 12 bulan, maaf saya tidak wajib mengeluarkan zakat. Ustaz, kok gitu? Iya, tinggal 39, Ustaz, yang 1 sudah saya kasihkan ke anak saya atau istri saya. Oh, tidak sah itu, tidak boleh. Ya, itu namanya hilah akal-akalan. Ya Allah sama malaikat mau diakal-akal. Kalau Pak Cari, kalau Pak RT bisa. Oh maaf saya tidak punya uang. Oh maaf tidak ketemu kakak saya. Bisa. Ya kalau malaikat yang bagian nyatet, tahu saja, kan tahu hatinya. Ini dikasihkan 1 biar besok bulan depan gak usah keluarkan zakat. Alasannya cuma 39. Yang 1 sudah saya kasihkan. Tapi kalau yang 1 dikasihkan ke ustadznya atau ke orang lain, ke tetangga, itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau kasihkan ke istri, ke anak, ke keluarganya, nggak boleh. Itu namanya boleh pembagi ke orang, daripada dikasihkan ke orang, kasihkan ke keluarga sendiri. Kasihkan anak, istri, ada. Ya memang secara dohir, secara fikih, begitu 12 bulan dilihat 39, ya nggak wajib mengeluarkan zakat. Itu hukum dohir. Tapi kan urusan di neraka, di akhirat itu nggak bisa diakal-akalin gitu. Nggak bisa nanti mulut kita besok di pengadilan akhirat beralasan, nggak bisa. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, di dalam surat Yasin sudah diberitahu. Nanti di pengadilan akhirat kami kunci mulut mereka. Kecuali urusan ghibah, mulut yang menjawab. Tapi urusan mendengarkan sesuatu, dengarkan ghibah, telinga. Urusan tangan, ngambil apa, atau urusan kaki, jalan diajak ke nonton apa. Wa tukallimuna arjulahum. Jadi kata Allah SWT, nanti yang berbicara, yang jadi saksi, yang laporan, ya kakinya. Kalau tangan, ya tangannya. Kalau sekarang kan di depan pengadilan, walaupun hakimnya profesor, doktor, 100 hakim, bisa kita ngomong, enggak kok, saya enggak tahu. Namanya manusia. Tapi kalau di akhirat enggak bisa. Ya. Haji bagi yang mampu. Kita kembali lagi, haji bagi yang mampu. Kalau miskin, tidak wajib. Seperti apa ukurannya mampu? Mampu ongkos pulang pergi, mampu untuk biaya makan selama perjalanan, mampu untuk tetap memberikan nafkah istri dan anak yang ditinggal di rumah. Contoh ini ya. Haji perjalanan berapa hari? 40 hari atau 42 hari dulu. Sekarang sudah dikorupsi pemerintah jadi 35 hari. Katanya ya. Katakanlah 40 hari.
Berapa biayanya? 50 juta. Selama 40 hari itu makannya berapa? Kalau sekarang enggak ya. Kalau kita bayar haji itu sudah transport, hotel, makan, uang jajan, uang belanja, uang beli-beli uang kalau sudah pulang nyampe di asrama haji, kalau sini Surabaya, itu harus dikasih uang lagi. Untuk beli apa, untuk jalan, untuk transport. Kalau nggak dikasih itu berarti dikorupsi pegawainya, itu pejabatnya. Karena di setoran haji itu sudah semua itu ada. Lengkap. Katakan 40 hari anak itu, anaknya 3, uang jajannya 5.000, kalau pagi 5.000, kalau sore ngaji uangnya 15.000, 30.000, ibu beli beras, beli apa semuanya total 100.000 umpamanya. Berarti kali 40 juta umpamanya harus sisain 4 juta. Wah, saya punya 100 juta, wajib haji. Karena apa? Ongkos hajinya 50, sekarang dinaikkan ya, katakanlah 60. Untuk istri dan anak selama 40 hari umpamanya 10 juta umpamanya. 10 juta, senang sih. Haji boleh Pak, bulan haji Pak, beri sebulan Pak 10 juta ya. Jadi 60 juta, 70 juta. Oh bayar listrik Pak, ya sudah masuk 10 juta bayar listrik, bayar air. Ya sudah, punya uang 70 juta, berarti orang itu wajib haji. Kalau nggak haji dosa terus. Sampai tahun depan haji ya dosa terus. Dan nanti kalau mati sebelum haji, maka dicoret, ini bukan Islam. Karena syaratnya kurang. Sampai sekarang masuk sekolah. Sekolah umpamanya madrasah ibtidaiyah atau SD. SD apa di sini? Sumber Sari umpamanya. Masuk 6 tahun sekolah SD. Jarang absen, jarang alpa, aktif. Bawa pulpen, bawa buku, 6 tahun aktif pakai seragam. Begitu 6 tahun mau ikut ujian, enggak boleh. Kenapa? Kamu itu baru-baru. Apa bahasa Jawanya baru-baru? Ya ikut-ikutan itu loh, enggak ikut-ikut. Lu kok bisa ikut-ikutan? Anak saya ini 6 tahun kerja. Tapi kan sampean dari pertama sudah tidak pernah nyetorkan kakak, tidak pernah nyetorkan KTP, tidak pernah nyetorkan akta, tidak pernah bayar SPP. Loh, saya sudah bayar SPP, tapi tidak pernah nyetor, bawahnya SMP. Tidak pernah nyetor fotokopi ijazah SD. Bisa ikut ujian kelas 3 SMP? Gak bisa. Loh, saya bayar 10 juta setiap bulan, tetap gak bisa. Kalau bisa pun ya karena dipalsu mungkin sama kepala sekolahnya tuh. Karena apa? Karena syaratnya orang ikut kelas 3 FTS atau SMP sudah ada ijazah SD atau sederajat. Orang mau ikut ijazah ujian SMA atau kuliah lah. Semua sudah selesai di wisuda sarjana. Terus orang yang nggak bayar-bayar bisa jadi sarjana? Nggak bisa. Lu saya ikut kuliah terus, ya ada apa-apa ikut kuliah. Kamu kan nggak pernah daftar. Nggak pernah setor ijazah aliyah. Gimana mau bisa jadi sarjana? Lah itu juga di akhirat. Lu saya baca syahadat kan cuma syahadat, gak sholat. Lu saya sholat syahadat, puasa tapi kan gak zakat. Lu puasa sholat tapi kan gak haji. Ya, jadi gak bisa. Karena syaratnya rukun Islamnya 5 itu harus dipenuhi. Jadi haji itu salah satu mampu itu juga halangan tidak mampu, tidak aman dalam perjalanan. Uang punya 100 juta. Tapi dari sini kalau mau ke Mekah harus lewat udara, pesawat kita harus lewat Malaysia umpamanya, India. Atau lewat Yaman, lewat Dubai. Di sana perang. Pesawat lewat kena tembak, mati jatuh semua. Jamaah haji 300 dalam satu pesawat mati semua. Itu namanya tidak aman. Kalau tidak aman boleh tidak haji. Tidak dosa. Punya uang 100 juta tapi tidak aman, perang sekarang. Ya nggak bisa. Ya. Itu salah satunya. Ya. Loh, saya ini miskin. Tidak punya, bukan miskin. Saya tidak punya uang kalau 60 juta. Tapi punya sawah 2 hektar. Ini sama. Saya tidak punya sawah, tidak punya uang. Tapi punya mobil Alphard. Yang harganya 2, 3,
2M atau 3M. Jangankan Alfa, Innova sudah wajib haji, harus dijual. Oh, saya bukan madhab Syafi'i, saya madhab Ahmad bin Hambal, sama, harus dijual. Oh, saya madhab Maliki, sama, harus dijual. Oh, saya madhab Hanafi, sama, harus dijual. Semua madhab itu menyatakan kalau punya aset, punya kekayaan yang kalau dijual itu lebih dari kebutuhan haji, sudah wajib dia haji. Loh, kalau dijual saya miskin, emangnya ada hadis atau ayat harus kaya? Ada anjuran, hai orang Islam, hidup harus kaya. Kalau gak kaya bukan umat saya, kata Nabi, ada. Atau Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai manusia, kayalah kalian. Gak kaya, gak saya masukkan ke surga. Ada? Gak ada. Sunnah kaya gak ada. Apalagi wajib kaya. Jadi kalau dijual saya miskin, gak apa-apa. Tapi ingat, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang haji dan umroh, Allah akan ganti berlipat-lipat biaya haji dan umroh. Sudah ada jaminan, gak percaya. Bukan menteri keuangan, bukan presiden ini, bukan presiden atau yang gak pernah jujur itu bukan. Ini Rasulullah yang mengatakan siapa yang haji dan umroh, Allah gantikan nafkahnya. Pembiayaannya Allah gantikan. Tapi jangan salah paham. Jangan kalau saya umroh sekarang 30 juta. Pulang umroh, mana kok udah ada orang ngirim 30 juta, kok udah diganti-ganti. Jangan begitu. Ada memang sebagian orang begitu pulang dari umroh, tahu-taunya wah melimpah ruah rezeki. Yang dagang tahu-taunya pembelinya banyak. Atau yang memproduksi sesuatu yang mesen banyak, yang order banyak. Atau lancar bisnis, memang ada yang. Tapi ada yang uangnya pas-pasan terus, cuma gak pernah sakit. Temennya sakit, masuk rumah sakit 3 hari, habis 30 juta. Sana lagi temennya, tetangganya masuk rumah sakit seminggu, sudah habis semua sawahnya, mobilnya habis semua. Banyak sekarang kan orang masuk rumah sakit. Ini bukti pemerintah tidak berhasil dalam kesehatan, dan bukti dokter-dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Jangan percaya sama dokter siapa saja. Karena dokter yang saya tahu, kayaknya ini, saya lihat statusnya pegawai-pegawai puskesmas, itu kalau sepi dia berdoa mudah-mudahan ada pasien. Coba, ya, saya screenshot itu, ada salah satu saya screenshot. Saya cerita ke istri saya, masa? Oh iya, nah, ini dokter itu sedih kalau gak ada orang sakit. Jadi harus berusaha berusaha bikin racun di makanan, di mana, di udara, bikin racun. Dia punya obatnya supaya orang laris beli obatnya. Semua dokter ini tidak bisa ngobatin kecuali beli merek ini nanti yang produksi saya. Itu permainannya produksi obat. Yang memproduksi obat itu internasional, permainannya bikin racun, bikin penyakit. Dan ditantang, ayo dokter, bisa kamu obatin sembuh? Ya bisa. Semakin parah, operasi lagi. Dan mati besoknya. Minggu depan atau bulan depan mati. Alhamdulillah. Itu kurang lebihnya ya. Jadi begitu. Kita kembali lagi sekarang. Haji yang punya aset itu harus dijual asetnya. Jangan takut miskin. Miskin tidak apa-apa, kalau sudah haji mati kan masuk surga. Daripada kaya, justru kalau orang kaya tidak haji terus mati, anaknya wajib menghajikan dulu sebelum membagi warisan. Dan tidak boleh warisan dibagi sebelum ayahnya dihajikan atau diumrohkan kalau belum haji. Tidak boleh dibagi warisan. Lu sekarang aneh. Orang bagi warisan, orang tak punya hutang. Loh, itu urusan orang tua saya. Ini anak paling kejam di dunia. Karena orang mati syahid punya hutang gak bisa masuk surga, apalagi mati sengit. Tuh alasannya, loh itu kan ayah saya dulu yang punya hutang. Ini warisan sekarang. Oh, goblok orang ini. Jahat. Menjerumuskan ayahnya disiksa di kuburan dan di neraka. Tega bener orang itu. Jangankan ayah yang meninggal itu punya uang. Gak punya uang, punya hutang. Wajib anak-anaknya membayarin. Kalau kasihan, bayarin. Saya itu ayah dulu meninggal, gak ada warisan sama sekali. Kok tahu orang nagih hutang, biar urusan ayah. Ini dolim, anak jahat. Oh iya, tidak apa-apa. Saya bayarin, sebentar ya. Saya juga gak kaya, saya carikan uang. Kasihan ayah saya. Kan khotbah tidak sampai 40, maka Jumatannya gak sah.
kantornya jangan ngobrol-ngobrol. Nanti semuanya yang sekampung gak sah Jumatannya. Ya. Jadi Jumatan itu hajinya fakir miskin. Tapi tidak boleh kita itu mampu terus saya fakir miskin, saya cukup Jumatan. Sekali lagi seperti saya terangkan tadi, malaikat yang mencatat itu sangat tahu. Uangnya kalian ditaruh di bank, di rekening, di dompet, di bawah bantal, di bawah kasur, atau berupa sapi, itu berupa lahan, berupa sawah, berupa apa. Allah tahu, jangankan Allah, malaikat tahu yang nyatat itu. Jangan pura-pura miskin, lebih baik pura-pura kaya.